Kuasa hukum terpidana kasus Vina laporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri, bawa bukti video. Tim kuasa hukum serta salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Hadi Saputra resmi melaporkan ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Adapun Rudiana dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus Vina. Laporan tersebut telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 235-7-2024 SPK-TBA-RESKRIM tertanggal 17 Juli tahun 2024. Dugaannya memberikan keterangan tidak benar, palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu, ujar kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, usai buat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Untuk menguatkan laporan itu, pihaknya membawa sejumlah bukti antara lain surat pernyataan masing-masing terpidana hingga putusan dari Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Bukti yang dibawa, surat kuasa untuk melapor. Yang kedua BAP-kan begitukan Rudiana. Putusan pengadilan 03 dan 04 kami lampirkan. Ada digital potongan video, kemudian ada pernyataan dari terpidana, dan yang lain, tuturnya. Jutek berharap laporan yang dibuat kali ini segera dilakukan penyelidikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Jadi atas selesainya pelaporan ini, kami harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kami berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Dalam pelaporan ini, kuasa hukum terpidana turut didampingi mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bahwa kami sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana, ucapnya. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, nah itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya dan bagaimana perkembangan laporan sampai saat ini, sambung Dedi. Terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Diana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan. Kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawaban. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya di tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selalu kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti penyidik yang akan sampaikan, kami sudah sampaikan semua, kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja? Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian
memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitu. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang tiga. Oh iya, ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan. Mereka dianiaya, makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas ya, sehingga tidak bisa datang. Maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Siapa aja sih Pak? Siapa aja Pak? Mungkin Bang Ruli bisa macam-macam ya. Dialami oleh dari mulai sejak bulan, kemudian kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya ada ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh publik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu ada yang bilang bahwa ini pidana itu dinilai kencing segala kan, ini hal-hal yang sudah laporan baru dugaan. Kami minta penyidik atau Polri membedah ini semuanya. Nah, masalah ini itu ada rangkaian jangan benar-benar di sini nggak ada kita tunjukkan Pak, pasalnya apa Pak? Pasalnya ada berapa aja? Dokter Alsido mungkin. Ya, Pak. Jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya dengan baik bahwa laporan ini diterima. Ini menunjukkan daripada Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar penyidikan scientific crime investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy, ini hadap personal karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya di model B itu. Nah ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya Bang? Pasal berapa ini? Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242 ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang apa namanya yang menentukan ya. Pak, masing-masing harapannya Pak, ini kan kasus kan terkait dengan laporan Pak Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya, Pak RT Pasren dengan Pak AR dari DT. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya digabung saja atau seperti apa Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, yang dituduhkan dan dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti bisa rugi, karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik, kami percaya seperti yang diharapkan dari Pak Kapolri, kepolisian, Kabar Reskrim, dan teman-teman kepolisian ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pembandingan gitu kan, karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 itu. Ya kan, kalau terus kita berpatokan kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini, ya kan, terhadap tiga LP kita sudah lakukan. Pasren, kemudian Raffi, Aib dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana. Ya, kita harapkan ini pintu masuk. Coba diselidiki betul. Kuasa hukum terpidana kasus Vina laporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri bawa bukti video. Tim kuasa hukum serta salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Hadi Saputra resmi melaporkan ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana,
ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Adapun Rudiana dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus Vina. Laporan tersebut telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 235-7-2024 SPK-TBA-RESKRIM tertanggal tanggal 17 Juli tahun 2024. Dugaannya memberikan keterangan tidak benar, palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu, ujar kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, usai buat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Untuk menguatkan laporan itu, pihaknya membawa sejumlah bukti antara lain surat pernyataan masing-masing terpidana hingga putusan dari Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Bukti yang dibawa, surat kuasa untuk melapor. Yang kedua BAP-kan begitukan Rudiana. Putusan pengadilan 03 dan 04 kami lampirkan. Ada digital potongan video, kemudian ada pernyataan dari terpidana, dan yang lain, tuturnya. Jutek berharap laporan yang dibuat kali ini segera dilakukan penyelidikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Jadi atas selesainya pelaporan ini, kami harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kami berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Dalam pelaporan ini, kuasa hukum terpidana turut didampingi mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bahwa kami sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana, ucapnya. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, nah itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya dan bagaimana perkembangan laporan sampai saat ini, sambung Dedi. Terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan. Kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawaban. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya di tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selalu kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti penyidik yang akan sampaikan, kami sudah sampaikan semua, kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja? Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitu. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang diduga. Oh iya, ya mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan. Mereka dianiaya, makanya memberikan kuasa karena mereka ada di dalam lapas ya. Mereka tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan.
Siapa aja sih Pak? Siapa aja Pak? Mungkin Bang Ruli bisa macam-macam ya yang dialami oleh dari mulai hingga bulan, kemudian kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya agak beda sebagai kasus ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh publik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga ada yang bilang bahwa ini pidana ini sudah kencing segala kan, ini hal-hal yang bisa laporan dugaan. Kami minta penyidik atau Polri membedah ini semuanya. Nah, masalah ini itu udah rangkaian jangan bilang di sini nggak ada kita berbuat Pak, pasalnya apa Pak? Pasalnya ada berapa aja? Dokter Faksido mungkin. Ya, Pak, jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya dengan baik bahwa laporan ini diterima. Ini menunjukkan apresiasi daripada Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar pendidikan saintifik private investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy ini hadap personal, karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya di model B itu. Nah ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya Bang? pasal berapa ini? Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242 ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang apa namanya yang menentukan ya. Pak, masing-masing Harapannya Pak, ini kan kasus kan terkait dengan laporan Pak Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya, Pak RT Pasren dengan Pak AR dan BD. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya digabung saja atau seperti apa Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, yang dibutuhkan dan dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti nggak seperti, karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik, kami percaya seperti yang diharapkan dari Pak Kapolri, kepolisian, Kapak Reskrim, dan teman-teman kepolisian ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pembandingan gitu kan, karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 lalu. Ya kan, kalau terus kita berpatokan kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini, ya kan, terhadap tiga LP kita sudah lakukan. Pasren, kemudian Taufik, Aib dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki betul. Kuasa hukum terpidana kasus Vina laporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri bawa bukti video. Tim kuasa hukum serta salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Hadi Saputra resmi melaporkan ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Adapun Rudiana dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus Vina. Laporan tersebut telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 235-7-2024 SPK-TBA-RESKRIM tertanggal 17 Juli tahun 2024. Dugaannya memberikan keterangan tidak benar.
palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu, ujar kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, usai buat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Untuk menguatkan laporan itu, pihaknya membawa sejumlah bukti antara lain surat pernyataan masing-masing terpidana hingga putusan dari Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Bukti yang dibawa, surat kuasa untuk melapor. Yang kedua BAP kan begitu kan Rudiana. Putusan pengadilan 03 dan 04 kami lampirkan. Ada digital potongan video, kemudian ada pernyataan dari terpidana, dan yang lain, tuturnya. Jutek berharap laporan yang dibuat kali ini segera dilakukan penyelidikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Jadi atas selesainya pelaporan ini, kami harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kami berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Dalam pelaporan ini, kuasa hukum terpidana turut didampingi mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bahwa kami sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana, ucapnya. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, nah itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya dan bagaimana perkembangan laporan sampai saat ini, sambung Dedi. Terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Diana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan. Kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawaban. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selalu kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, kami sudah sampaikan semua, kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja? Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitu. Nanti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang diduga. Oh iya, ya mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan. Mereka dianiaya, makanya memberikan kuasa karena mereka ada di dalam lapas ya, sehingga tidak bisa datang. Maka kami sebagai kuasa hukum kami melakukan Siapa aja sih Pak? Siapa aja Pak? mungkin Bang Ruli bisa bantu macam-macam ya. Dialami oleh dari mulai sejak bulan kemudian malah sampai pecah kepalanya
dan lain sebagainya. Dan itulah yang menurut saya kadang-kadang masih ada kasus ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh publik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga ada yang bilang bahwa ini pidana ini sudah kencing segala kan, itu hal-hal yang bisa laporan dugaan. Kami minta penyidik atau Polri membedah ini semuanya. Nah, masalah ini itu rangkaian jangan bilang-bilang di sini nggak ada kita menunjukkan Pak, pasalnya apa Pak? Pasalnya ada berapa aja? Dokter Faksino mungkin bisa. Ya, Pak. Jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya dengan baik bahwa laporan ini diterima. Ini menunjukkan eksistensi daripada Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar pendidikan saintifik dan investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy, ini terhadap personal, karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya di model P itu. Nah, ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya, Bang? Pasal berapa itu? Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242 ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang apa namanya yang menentukannya. Pak, masing-masing harapannya Pak, ini kan kasus kan terkait dengan laporan Pak Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya ya, Pak RT Pasren dengan Pak AL dari BD. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya digabung saja atau seperti apa Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, yang dituduhkan dan dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti nggak seperti, karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik, kami percaya seperti yang diharapkan dari Pak Kapolri, kepolisian, Kabar Reskrim, dan teman-teman kepolisian Indonesia ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pembandingan gitu kan, karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 lalu. Ya kan, kalau terus kita berpatokan kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini, ya kan, terhadap tiga LP kita sudah lakukan. Pasren, kemudian Kavi, kait dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana, ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki betul. Kuasa hukum terpidana kasus Vina laporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri bawa bukti video. Tim kuasa hukum serta salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Hadi Saputra resmi melaporkan ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Adapun Rudiana dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus Vina. Laporan tersebut telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 235-7/2024 SPK-TBA-RESKRIM tertanggal 17 Juli tahun 2024. Dugaannya memberikan keterangan tidak benar, palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu, ujar kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, usai buat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Untuk menguatkan laporan itu, pihaknya membawa sejumlah bukti antara lain surat pernyataan masing-masing terpidana hingga putusan dari Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Bukti yang dibawa, surat kuasa untuk melapor. Yang kedua BAP kan begitukan Rudiana.
putusan pengadilan 03 dan 04 kami lampirkan, ada digital potongan video, kemudian ada pernyataan dari terpidana, dan yang lain, tuturnya. Jutek berharap laporan yang dibuat kali ini segera dilakukan penyelidikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Jadi atas selesainya pelaporan ini, kami harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kami berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Dalam pelaporan ini, kuasa hukum terpidana turut didampingi mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bahwa kami sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana, ucapnya. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan sebagai warga sipil dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi, nah itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya dan bagaimana perkembangan laporan sampai saat ini, sambung Dedi. Terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Diana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan.